Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah dan di tempat yang juga semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan untuk bermajelis di majelis ilmu yang semoga dari majelis yang kita datangi kita semakin dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dimudahkan untuk beramal, semakin dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa, kemaksiatan. Itu harapan kita semua dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita nantinya untuk masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang puasa yang hakiki. Puasa yang hakiki. Pesan malam hari ini adalah dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wa da' adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma siyamik wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa'an." Jabir mengatakan, idza sumta, jika engkau berpuasa, jika kamu puasa, falyasum sam'uka, maka berpuasalah pendengarannya. Falyasum sam'uka, berpuasalah pendengarannya. Wa basaruka, dan penglihatannya. Wa lisanuka 'anil kadhib, serta lesan juga berpuasa dari dusta dan dosa. Jadi nek puasa, yang puasa itu tidak hanya perutnya, tapi yang puasa itu pendengarannya ya puasa, penglihatannya puasa, lesannya ya puasa,
Dan puasanya, pendengaran, mata, lesan, ini adalah puasa dari dosa. Wada' adzal khadim, dan jangan menyakiti pembantu. Jangan menyakiti pembantu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Dan hendaklah kamu itu tenang, ya, pada hari puasamu. Ya, jadi hendaklah kamu itu tenang di hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa siyamika sawa. Jangan sampai hari puasa dan hari berbuka itu sama saja. Jangan sampai hari puasa dan hari berbuka itu sama saja. Jadi pesan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Masalah puasa. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang memang punya keistimewaan. Istimewanya puasa, di antaranya pertama, puasa itu disebut oleh para ulama sebagai ibadatus sir, ibadah yang rahasia. Puasa itu ibadah yang rahasia. Kenapa? Karena dari semua ibadah dalam Islam yang tidak punya wujud itu adalah puasa. Ya. Salat ada wujudnya, gerakan, ucapan. Zakat, sedekah ada wujudnya, memberi. Ya. Haji apalagi. Ya. Baca Quran ada wujudnya, baca. Puasa wujudnya apa? Kan tidak makan, tidak minum. Ada wujudnya? Tidak ada. Tidak makan, tidak minum. Apa? Kelihatannya apa? Tidak ada bedanya sama yang tidak puasa. Ya. Tidak bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Ada sebuah riwayat yang sebetulnya lemah, ini tidak sahih. Jadi sebagian riwayat mengatakan bahwa la riya fis siyam, tidak ada riya dalam puasa. Tapi riwayat ini tidak sahih. Tapi ini diperhatikan, ya, sebagian ulama menyebutkan riwayat ini karena puasa itu bukan sesuatu yang gampang untuk dipamerkan. Tidak gampang untuk pamer puasa. Maka disebut ibadah sir, rahasia. Karena tidak kelihatan. Nah, istimewanya puasa lagi, bahwa ini yang kedua ya, setelah itu ibadah yang rahasia. Yang kedua, bahwa pahala puasa itu tidak akan dijadikan tebusan. Ya, pahala puasa itu tidak dijadikan tebusan dosa. Ini hanya untuk puasa saja. Ibadah selain puasa itu pahalanya itu bisa jadi tebusan nanti. Tapi puasa enggak. Mulai disebut dalam hadis riwayat Bukhari, ya, likulli amalin kafarah. Setiap amalan itu bisa jadi tebusan. Likulli amalin kafarah. Setiap amalan itu bisa jadi tebusan. Wasaumli. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Quran.
Allah berfirman di sini, likulli amalin kafarah. Setiap amalan bisa jadi tebusan. Illa saum atau awas saumuli. Dan puasa itu untuk saya. Jadi puasa pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana alladhi ajzi bihi. Dan saya Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membalas amalan puasa. Ya, para ulama menjelaskan bahwa puasa ini tidak jadi tebusan nanti. Ya, senajan mungkin ada orang pernah mendolimi. Ya, karena dosa kezaliman itu ya, nek tidak ditaubati, ya, itu nanti dibayar. Di akhirat dibayar. Ya. Utang-utang yang sengaja tidak dibayar, itu di akhirat tetap dibayar. Ya. Tapi tidak dibayar dengan uang, karena sudah tidak ada lagi uang di akhirat nanti. Barang-barang yang pernah dicuri, ya, dibegal, itu di akhirat tetap nanti dibayar. Orang yang pernah ngerasani, ya, ngerasani orang lain, itu sudah mendolimi orang yang dirasani. Nanti di akhirat bayar, karena sudah ada yang dirusak. Ngerasani itu apa yang dirusak? Kehormatan. Apalagi yang pernah difitnah. Nanti di akhirat yang difitnah dapat bayaran, yang menfitnah bayar. Yang pernah menyakiti, pernah mukul, dia bayar nebus dosanya untuk orang yang pernah dipukul. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai pahala. Bayarnya pakai pahala. Sudah tidak ada lagi bayaran duit, ya. Sudah tidak ada lagi duit, tidak bisa nebus pakai harta, tidak bisa. Bayarnya pakai pahala. Itu disebutkan dalam hadis riwayat, ada dalam riwayat Bukhari, ada dalam riwayat Muslim. Beda-beda redaksi hadisnya. Intinya nanti pahala orang itu diambil untuk nebus dosa. Kalau punya dosa kepada orang lain, adapun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah berkehendak ya diampuni. Jika Allah tidak berkehendak ya dimasukkan neraka dulu untuk dibersihkan. Tapi nek dosa antar hamba ini harus ada tebusannya dulu. Ya, sebelum masuk surga nanti itu dikumpulkan, diberi kesempatan orang-orang untuk saling menuntut. Ya, silahkan yang dulu di dunia pernah dizalimi, sekarang silahkan lapor. Ya, siapa yang dulu menzalimi. Ya, maka orang-orang yang mendolimi harus membayar kezaliman dengan pahalanya. Pahala yang tidak akan dijadikan tebusan adalah pahala puasa. Ya. Pahala sholat bisa jadi tebusan. Pahala sedekah bisa jadi tebusan. Pahala haji bisa jadi tebusan. Tapi yang tidak jadi tebusan adalah pahala puasa. Itu istimewanya ibadah puasa. Masalahnya adalah jamaah yang dirahmati Allah, ada ndak orang yang bisa tahu puasanya diterima apa ndak? Oh, puasanya tanpa gitu. Ada ndak orang yang bisa tahu begitu? Ndak ada. Tidak satu orang pun bisa tahu puasanya diterima apa tidak. Ya. Apa? Kabar dari mana nek puasanya diterima gitu? Ndak ada. Paling ada tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda. Tapi tanda ini juga ndak berarti orang itu terus
memastikan puasanya diterima, enggak. Ya. Tandanya orang diterima puasanya adalah tambah takwanya. Itu sudah jelas. Ya, tandanya puasa diterima itu bertambah takwanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang 183 kan belakangnya la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Mula sing puasa takwanya bertambah, tambah sregep jamaah, tambah sregep ngaji, tambah sregep deres, tambah sregep sedekah. Ya mungkin tambah sregep puasa sunnah lagi yang biasanya ndak pernah puasa sunnah. Ya, tambah berbakti kepada orang tua, tambah baik kepada keluarga, tambah silaturahmi. Ini amalan solehnya tambah, kualitas ibadahnya tambah bagus, sholatnya yang biasanya ndak khusyuk jadi tambah khusyuk. Nah, tambah takwanya ini tanda. Tanda nek puasanya diterima. Tapi orang yang bertakwa ndak berani untuk ngomong puasane nyongke wis ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Ndak akan berani. Nek orang bertakwa itu mesti tetap khawatir mbok puasanya tidak diterima. Maka sebaliknya nek rampung puasa, ini nek bulan Ramadan nggih, rampung puasa kok ndak ada perubahan sama sekali. Nah, itu tanda puasanya tidak diterima. Yang sebelum puasa seneng maksiat, pas lagi nih puasa ya maksiatnya masih ada, rampung puasa balik seperti sebelum Ramadan. Maksiatnya banyak lagi. Ya. Nah, seolah-olah rampung puasa itu kayak keluar dari penjara. Bahagia banget. Ya. Nun sewu. Contoh. Yang seneng rokok itu, wah, rampung puasa seneng banget. Ya. Yang pertama kali, jangankan rampung Ramadan ya, adzan maghrib niku jan seneng banget, tapi seneng bukan karena senang sudah berpuasa 1 hari, bukan. Karena sudah selesai tertahan dari rasa pahitnya lidah. Ya. Supaya kembali bisa menikmati. Ya, seperti ini nun sewu sekali, yaitu perlu untuk mawas diri. Ya. Kalau nantinya kok tidak bertambah baik akhlaknya setelah puasa, berarti tanda-tanda puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya harus khawatir. Ya, semuanya harus khawatir bahwa puasanya tidak diterima. Karena Nabi SAW sudah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya lapar saja. Tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, banyak orang puasa tapi puasanya hanya lapar saja. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, An-Nasai dan yang selainnya. Nah, bisa tidak diterima puasanya kenapa? Karena tidak ngerti puasa sebetulnya itu apa. Puasa itu kan sebetulnya nek bahasa Arabnya ya. Para ulama nek dalam kitab-kitab fikih itu mengatakan asyamu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya adalah imsak. Terus puasa kalian imsak niku sami mawon. Artinya ya. Puasa yo imsak, imsak yo puasa. Secara bahasa itu imsak itu artinya menahan. Terus puasa itu artinya adalah menahan. Jadi sebetulnya ini ada seruan imsak, itu sebetulnya seruan untuk menahan diri. Maknanya begitu, maknanya. Seruan untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya dari sahur. Sedang sahur toh.
terus imsak gitu. Maknanya tahan. Nah, tahan, nggak makan, nggak minum, sudah berhenti. Maksudnya begitu. Dengan maksud mungkin untuk memperingatkan. Ya, meskipun saya tidak tahu nek seruan imsak itu ada sejak zaman kapan, saya tidak tahu. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada istilah seruan imsak sebelum adzan subuh itu. Saya belum tahu. Ya. Sejak kapan adanya saya juga tidak tahu. Mungkin maksudnya supaya ngati-hati. Ya. Ngati-hati 10 menit sebelum adzan subuh diperingatkan dulu, sudah berhenti dulu makannya. Ya, supaya ada persiapan. Gitu. Tapi malah jadi salah paham. Ya, karena sebagian orang nek sudah imsak itu gelagapan. Ya. Nek dulu itu imsak itu ada zamannya pakai sirine. Ya, saya dulu zaman kecil itu kan biasa nek puasa nyetel RRI. Ya. Sebelum imsak itu sirine dulu. Ya, kayak sirine polisi itu. Wah, nek sudah sirine itu deg-degan semuanya. Ya, kenapa? Masih banyak yang dipiringin eman-eman. Ya. Seolah-olah nek diterusaken terus puasanya batal. Seolah-olah begitu, ya. Padahal tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Mula sebetulnya seruan imsak itu secara bahasa nek diterapakan sebelum adzan subuh atau 10 menit sebelum adzan subuh itu maknanya tidak pas. Karena itu waktu yang masih boleh untuk makan dan minum. Ya. Neng intinya puasa itu aslinya imsak nahan. Ya. Nahan apa saja? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan puasanya Maryam. Ya. Ada puasanya Maryam dalam surat Maryam. Ya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Jadi di situ disebutkan cerita tentang Maryam. Maryam mengatakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di sini, inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi Maryam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26 mengatakan saya nazar. Ini nazartu lirrahman. Saya nazar untuk Allah yang Maha Pengasih, ya, sauman, untuk puasa. Tapi puasanya apa? Puasanya falan ukallimal yauma insiya. Puasanya saya tidak akan berbicara kepada satu orang pun. Ya, jadi puasanya di sini nahan bicara, tidak ngomong sama siapapun. Ya. Itu puasanya Maryam. Sebagian ulama tafsir mengatakan puasa orang zaman dulu. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan puasanya umat-umat terdahulu itu selain menahan makan juga menahan bicara. Tidak makan dan tidak bicara. Mulai sekarang puasa kita itu enteng. Ya. Puasa kita itu lebih enteng. Bicara bebas. Bayangkan coba, nek puasa ndak boleh ngomong babar belas. Yo, sehari-hari kayak kuburan ya. Meneng kabeh. Ya, rumah sepi gitu. Ya paling mungkin tidak bicara sama orang, tapi mungkin baca Quran. Karena tidak bicara dengan orang lain. Paling zikir. Ya. Tapi ya mesti berat. Ya, mesti berat. Nek puasa begitu bentuknya berat. Mula agama ini mudah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi meskipun puasanya gampang, nahan makan, nahan minum, untuk sempurnanya puasa itu tidak hanya makan, tidak hanya minum. Ya.
sempurnanya puasa, ya tadi yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Telinganya ya puasa. Telinganya puasa. Tapi ya hari ini nuwun sewu, telinga untuk puasa itu ya berat. Telinga untuk puasa berat. Puasanya telinga itu apa? Ya puasanya telinga itu menghindari ucapan-ucapan, jadi menghindari mendengar perkara yang dosa. Itu puasanya pendengaran, puasanya telinga. Jangan sampai telinga ini mendengar perkara-perkara yang dosa. Ngrungokke wong ngrasani, pergi. Kalau ada orang ngrasani di samping kita, didengarkan, berarti telinganya tidak puasa. Ya. Jangan mengatakan nyong tau melu ngrasani, ning ya melu menikmati. Sami mawon. Ya. Meskipun ndak ikut ngerasani tapi telinga ikut mendengarkan. Ya. Berarti ini mendengar perkara yang dosa. Pergi sudah, jangan dekat-dekat di situ. Ya. Nun sewu yang mandan angel itu kadang-kadang mendengarkan nyanyian. Kalau kadang-kadang bulan Ramadan itu, bulan Ramadan, ya, itu nun sewu yang belanja-belanja ya, milihlah tempat belanja, yang tidak senang nyetel-nyetel musik, tidak senang nyetel-nyetel lagu-lagu. Karena mendengarkan itu juga tidak bagus, ya. Mendengarkan itu tidak bagus. Nek harus belanja di tempat-tempat yang begitu ya tidak usah lama-lama, cepat rampung pulang. Ya. Nah, nek cuma mendengar tok itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah mendengarkan. Beda nggih. Mendengar dengan mendengarkan. Menyimak. Panjenengan belanja di toko, tokonya nyetel musik, ya, tapi tidak cuma dengar saja, tapi tidak disimak. Ya belanja sudah, fokus belanja, ya, rampung pulang, itu tidak ada masalah, tidak dosa. Neng kalau kelamaan, niku bisa tidak sadarkan diri, niku bisa melu mantuk-mantuk, bahkan subhanallah, kadang-kadang itu unen-unen yang ada di supermarket itu seperti menjadikan orang itu hilang kesadaran. Ya, saya pernah belanja di supermarket. Saya lagi berdiri di kasir ngantri, ya. Di belakang saya ibu-ibu, ya, ibu-ibu sudah membawa keranjang belanjaan ngantri untuk di kasir. Ya memang yang namanya supermarket itu biasanya nyeteli begitu. Ya, saya lagi anteng-anteng begini, tak rasa-rasa kok mburiku iki kok rada goreh gitu ya. Enggak tenang gitu. Tak teliki, jebolan lagi joget, enggak ada malunya. Ya, di belakang loh, ibu-ibu joget, ya. Dia enggak peduli ini depan ada orang, belakang ada orang, ya, sampingnya ada yang ngelihat, yes, pokoknya joget aja. Ya. Itu sudah enggak sadar seperti itu. Ya. Itu setan gampang banget untuk menggoda manusia kalau sudah masuk telinga, masuk mata, ya, maka telinganya dijaga. Di luar puasa dijaga, pas lagi puasa ya harus lebih dijaga. Ya, karena kalau dosa-dosa itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghapuskan pahala puasa. Ya. Kemudian matanya juga puasa. Wah, ini mata repot lagi nih. Aurat di mana-mana. Ya. Yang tidak pakai kerudung ya banyak, ya. Apalagi yang di rumahnya ada TV, wah repot ini. Ya, ya meskipun mungkin tidak mengharamkan TV, tapi neng sing ditonton
bolak-balik sing muncul iklannya ikan sabun karo sampo ya repot. Ya, lah iya, masa iklan sampo kon cadaran, nggak ada kan? Ya, iklan sabun kon gamisan sing lengkap ndak ada. Semua itu pasti auratnya terbuka. Ya, itu ndak dirasa hal seperti itu bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, maka peringatan ini penting. Puasalah telinganya, puasalah matanya, ya, dan puasalah lesannya. Ya, lesan ya puasa dari perkara-perkara yang dosa, jangan bohong. Ngerasani, ngelombok itu di luar puasa haram, tidak boleh. Tapi di dalam puasa kenapa diperingatkan lagi supaya tidak menghapus pahala puasa. Soalnya itu dilakukan pas lagi puasa, selain itu dosa, itu menghapus pahala puasa, ruginya double. Ya, ruginya double. Ya dosa, terus pahala puasanya hilang. Ya. Nek ndak lagi puasa, dosa tok. Ya, lagi puasa, ya dosa, puasanya ndak dapat apa-apa, sudah lapar tok. Ya. Telinga, mata, lesan. Ya. Nah, zaman dulu ulama itu ndak heran kalau apa? Imam Syafi'i contohnya bisa ngatamakan Quran dalam 30 hari Ramadan itu sebanyak 60 kali. Puasa betul itu, ya, nggak kemana-mana, ya, matanya nggak banyak lihat keluar, telinganya juga nggak banyak mendengarkan macam-macam, lesannya ya paling sibuk dengan Quran. Nggak heran nek dalam 30 hari kok khatamnya ping swidak, berarti sehari khatamnya berapa kali? 2. Ini kuwi dicobi langsung entek suaranya, ya, rambung-rambung puasa habis sudah suara kita loh, ya. Ya, zaman dulu Allah berikan kekuatan kepada sebagian ulama untuk ibadahnya kuat begitu. Ya, Masya Allah. Jangan mengganggu, berikutnya jangan mengganggu, menyakiti pembantu. Ya, ini karena zaman dulu juga orang-orang sudah biasa pakai adanya pembantu. Ya, yang rewang-rewang itu sudah ada. Ya. Kenapa kok masalah pembantu ini diperingatkan? Soalnya, yang namanya majikan itu merasa lebih tinggi daripada pembantunya, ya. Dan tidak dirasa, kadang-kadang mungkin marah, ya. Kadang-kadang mungkin ya menghukum, itu juga bisa mengurangi pahala puasa karena menyakiti orang lain. Dan hari puasa itu harusnya kita lebih tenang. Karena puasa itu kan melatih sabar supaya tidak gerasa gerusu. Ya, tidak kesusu. Apa-apanya harus sabar. Jangan sampai hari puasa dan hari yang tidak puasa sama saja. Tidak puasa harusnya lebih tenang lagi. Ya, karena kita sedang puasa ibadah yang tidak kelihatan tapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang puasanya tidak seperti ini, ya, yang tidak hakiki seperti ini, memang biasanya tidak mendapatkan efeknya puasa. Ya. Dan yang paling terasa itu yang para bujangan. Ya, zaman mondok dulu masih bujangan. Ya, namanya mondok-mondok umur 19, 20, ya. Itu nek sudah ngelihat santriwati itu ser-seran gitu. Mending bujangan, ya. Umur 20 itu godaannya kepengen nikah terus, ya. Arab nikah urun duwe duit, ya. Nikah dipaksa juga sih kepengen sinau, ya. Muka mondoknya gagal. Akhirnya apa? Ya, pesan Nabi SAW, puasa, ya. Faman lam yastati' fa'alaihi bisaum. Yang belum mampu nikah, ya puasa dulu. Fa innahu lahu wija. Puasa itu bisa jadi bentengnya untuk nahan syahwat. Dalam hadis Bukhari. Tapi ya sebagian sudah puasa tetap aja ngeresulah.
ya curhat, saya sudah puasa tapi kok nggak bisa nahan yo. Ya wajar karena apa? Tidak ngerti bagaimana harusnya dia puasa. Puasanya cuma hanya nahan makan dan minum. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, ya repot. Ya, itu masih bisa kena godaan. Nah, jadi ini pesan Jabir bin Abdullah sekedar untuk mengingatkan saja masalah puasa. Yang insya Allah perkara-perkara seperti ini selalu diulang-ulang apalagi nek menjelang bulan Ramadan. Ya, diingatkan masalah puasa karena banyak orang itu puasa yo sing penting ndak makan ndak minum nganti buka puasa rampung. Menyesalnya kapan? Menyesalnya nek sudah ngadep Allah Subhanahu wa taala ternyata pahalanya ndak ada. Terus nek sudah ndak ada mau bagaimana? Kepengen hidup lagi, puasa lagi ndak bisa. Ya. Maka dari itu puasa itu ndak sekedar nahan makan dan minum, ya, tapi semua badan kita ini puasa, ditahan dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ya. Jadi semoga ini bisa diingat, ya, pesannya Jabir bin Abdullah. Nek kita sedang puasa, maka telinganya puasa, matanya puasa, lesannya puasa, semua anggota badan puasa. Insya Allah yang demikian ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah puasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian untuk kesempatan malam hari ini yang bisa dibahas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas banyak kurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.